Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du, puji syukur kepada Allah karena dengan berkat rahmatnya saya bisa menyelesaikan tugas akhir perkuliahan mata kuliah syarah hadis ekonomi. Tugas untuk membuat video yang berhubungan dengan wakalah, ran, dan qard. Nama saya Halifi dengan NIM 1816010032 dari kelas Ekonomi Syariah B. Baik, di sini saya akan memulai membacakan atau menjelaskan hadis-hadis yang berhubungan dengan wakalah. Wakalah yaitu berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai at-tafwid. Contoh kalimatnya yaitu, aku serahkan urusan ini kepada Allah, mewakili istilah tersebut. Wakalah adalah penyerahan kekuasaan oleh seorang kepada orang lain dalam hal-hal yang bisa diwakilkan pelaksanaannya agar dilaksanakan selagi ia masih hidup. Wakalah juga berarti akad pemberian kuasa dari seseorang atau muwakil kepada penerima kuasa atau wakil untuk melaksanakan tugas atau taukil atas nama muwakil atau pemberi kuasa. Hadis yang berhubungan dengan wakalah salah satunya yaitu yang berbunyi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha Aba Rafi' wa rajulan minal ansari fazawwajahu Maimunata bintal Harith, yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewakilkan kepada Abu Rafiq dan Ansor untuk mewakilkannya mengawini Maimunah binti Harith. Hadis riwayat Malik. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusannya. Di antaranya adalah untuk membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, dan membagi kandang hewan, serta yang lainnya. Pada dasarnya, wakalah hukumnya adalah mubah. Namun hukum itu dapat berubah sesuai dengan perkara yang diwakilkan. Jika yang diwakilkan adalah perkara yang haram, maka wakalah dalam hal ini menjadi haram. Begitu pula permasalahannya sunnah, makruh, atau wajib. Kebolehan transaksi wakalah ini berdasarkan Al-Quran, sunnah, ijma' ulama. Dalam Al-Quran, isyarat yang menunjukkan kebolehan melakukan akad wakalah termaktub dalam firman Allah yang artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Yang kedua yaitu cara hadis yang berhubungan dengan ran. Ran dalam istilah syariat dijelaskan para ulama itu menjadikan harta benda sebagai jaminan hutang untuk dilunasi dengan jaminan tersebut ketika tidak mampu melunasinya, atau harta benda yang dijadikan jaminan hutang untuk dilunasi hutang tersebut dari nilai barang jaminan tersebut apabila tidak mampu melunasinya dari orang-orang yang berhutang, atau memberikan harta sebagai jaminan hutang agar digunakan sebagai pelunasan hutang dengan harta atau nilai harta tersebut apabila pihak berhutang tidak mampu melunasinya. Salah satu hadis yang berhubungan dengan ran yaitu annan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashtara ta'aman min Yahudi ila ajalim wa ruhanuhu dir'am min hadid. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan secara hutang dan menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga para ulama bersepakat menyatakan
Pensyariatan ran ini dalam keadaan safar dan masih berselisih kebolehannya dalam keadaan tidak safar. Imam Al-Qurtubi menyatakan tidak ada seorang pun yang melarang ran pada keadaan yang tidak safar kecuali Mujahid, Al-Dhahak, dan Daud atau Az-Zahiri. Demikian juga Ibnu Hazim. Pada dasarnya, gadai merupakan akad tabarruk, yaitu akad tolong-menolong, di mana setiap manusia haruslah tolong-menolong. Di sini, manusia menyadari bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri di dunia ini. Perbedaan yang ada, manusia bisa mempelajari dan memahami berbagai lika-liku kehidupan, bahwa dengan adanya perbedaan tercipta sesuatu yang indah di dalamnya. Gadai menggadai sudah merupakan kebiasaan sejak zaman dahulu kala dan sudah dikenal dalam adat kebiasaan. Gadai sendiri telah ada sejak zaman Rasulullah dan Rasulullah sendiri pun mempraktikkannya. Tidak hanya ketika zaman Rasulullah saja, tetapi gadai juga masih berlaku hingga sekarang. Terbukti dengan banyaknya lembaga-lembaga yang menaungi masalah dalam gadai itu sendiri, seperti Pegadaian, dan sekarang muncul pula Pegadaian Syariah. Di dalam Islam, pegadaian itu tidak dilarang, namun harus sesuai dengan syariat Islam, seperti tidak memungut bunga dalam praktik yang dijalankan. Gunaan gadai ialah memberikan kewenangan kepada penggadai melakukan penjualan barang gadaian ketika diperlukan untuk pelunasan wajib hutang pegadai. Apabila pegadai menolak melakukannya, yakni tuntutan pegadai untuk menjual barang gadaian, hakim secara menetapkan keputusan membayar hutang atau menjual barang gadaian. Yang ketiga yaitu syarah hadis yang berhubungan dengan qard. Qard artinya yaitu pemberian pinjaman kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali tanpa mengharapkan imbalan, atau dengan kata lain, merupakan sebuah transaksi pinjam-meminjam tanpa syarat tambahan pada saat akad. Dalam literatur fikih klasik, qard dikategorikan dalam akad tatawu'i atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Dengan demikian, al-qard pada dasarnya adalah pemberian pinjaman dari seorang kepada pihak lain dengan tujuan untuk menolongnya. Dasar hukumnya, qard dibolehkan di dalam Islam. Tidak hanya itu, Allah juga menawarkan bahwa barang siapa yang berhendak membantu meringankan beban orang lain dengan memberi pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pengembaliannya, sebagaimana diterangkan dalam hadis dan ayat-ayat di bawah ini. Hadis yang berhubungan dengan qard yaitu An Anas ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu lailata asyri bi ala babil jannati maktuban sadaqatu bi asyri amthaliha wal qurdu bisamaniyati asyara wa qultu ya Jibril ma balul qurdi afdalu minas sadaqa qala li anna sa'ila yas'alu wa indahu wal mustakhridu la yastakhridu illa min jahadi. Dari Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, aku melihat pada waktu malam diisrakan, pada waktu itu aku melihat pintu surga tertulis sedekah dibalas 10 kali dan qard dibalas 18 kali. Aku bertanya, wahai Jibril, mengapa qard lebih utama dari sedekah? Ia menjawab, karena peminta minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.
Hadis riwayat Ibnu Majah dan Baihaqi. Sedangkan hukum qard adalah dianjurkan bagi mukrid atau pihak yang meminjamkan, dan mubah bagi muqtarid atau nasabah. Berdasarkan hadis di atas yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan ada hadis lainnya yaitu hadis riwayat Muslim, dan Abu Hurairah berkata, Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang melepaskan seorang muslim dari sesuatu kesusahan di dunia, niscaya Allah akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan di hari kiamat. Barang siapa yang telah membantu saudaranya dari kesulitan, niscaya Allah akan membantu kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan Allah selamanya akan menolong hamba-hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.